Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menghargai proses, tetap dukung timnas. Dalam sepak bola, ada istilah bola itu bulat. Itu disebabkan hasil pertandingannya sukar diprediksi. Segala sesuatu bisa saja terjadi bahkan hingga detik-detik akhir. Singapura yang di menit ke-90 mendapat hadiah penalti saat skor imbang 2-2 melawan Indonesia di semifinal Piala AFF lalu, akhirnya gagal dan kalah 2-4 melalui perpanjangan waktu. Artinya, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dalam sepak bola. Itu pula yang harus diyakini para pemain tim nasional Indonesia yang akan menghadapi Thailand di pertemuan kedua final Piala AFF nanti malam. Tertinggal 0-4 di pertemuan pertama membuat peluang Evan Dimas dan kawan-kawan kali ini memang cukup berat. Namun, tidak ada yang mustahil selama peluit akhir belum berbunyi. Kuncinya terletak pada semangat juang dan kerja keras pemain sepanjang pertandingan. Pelatih timnas Shin Tae-yong pun belum menyerah. Ia meminta pemain bekerja keras dan dukungan dari supporter. Di final Liga Champions 2005 misalnya, Liverpool yang tertinggal 0-3 di babak pertama dari AC Milan mampu bangkit dan membalikan keadaan. Begitupun Barcelona yang tertinggal 0-4 dari Paris Saint-Germain pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2017 mampu bangkit dan melumat lawan mereka itu 6-1. Karena itu pula ada istilah impossible is nothing yang menjadi tagline merek sebuah sepatu olahraga terkenal. Dalam dunia olahraga termasuk sepak bola memang tidak ada yang mustahil. Siapa bisa mengira Yunani yang sebelumnya tidak diperhitungkan mampu menjuarai Piala Eropa 2004 atau Korea Selatan mampu menembus semifinal Piala Dunia 2002 dengan menyingkirkan tim-tim hebat seperti Polandia, Portugal, dan Italia. Intinya pada semangat juang dan itu salah satunya bisa diperoleh dari dukungan supporter. Kita bisa melihat bagaimana antusias dan bangganya masyarakat Korsel pada perjuangan timnas mereka. Oleh karena itu, kita pun harus menghargai usaha keras para pemain tim Garuda yang telah berjuang susah payah di perhelatan ini. Mereka telah menunjukkan semangat juang luar biasa untuk melawan semua keterbatasan. Kalah menang ialah hal biasa dalam pertandingan. Bangsa ini harus belajar sportif dan tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain atau suatu kegagalan. Jangan ada yang membuli, karena itu akan meruntuhkan mental mereka. Apalagi anak-anak ini masih muda, rata-rata 23,8 tahun. Perjalanan mereka masih panjang dan berpotensi mengukir prestasi lebih jauh lagi di masa depan. Hargai talenta dan perjuangan mereka. Euforia kecintaan terhadap timnas ini harus terus dipelihara. Berharap timnas juara itu wajar. Tetapi jangan sampai itu luntur hanya karena hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Jangan hanya dipuja ketika menang, tapi dihina ketika kalah. Biasakan menghargai proses, bukan cuma hasil. Sikap dan mentalitas seperti itu semestinya juga diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak ada jalan pintas untuk meraih keberhasilan. Itu harus melewati proses. Jangan ingin cepat kaya, tapi dengan jalan pintas, korupsi. Jangan gampang menyalahkan orang lain tanpa mau melihat apa usaha yang telah dilakukan orang itu. Jika ingin jadi pemenang, bangsa ini harus membuang jauh-jauh tabiat tidak menghargai proses. Menang itu bukanlah sebuah kebetulan. Di dalam sebuah kemenangan ada kerja keras, kegigihan, dan pengorbanan. Bersikaplah optimistis. Jangan selalu memandang sesuatu dengan pesimistis, apalagi nyinyir. Semangat juang luar biasa untuk melawan semua keterbatasan harus menjadi modal sosial bangsa ini untuk tetap optimistis memasuki 2022.
Selamat pagi pemirsa, dalam sepak bola ada istilah bola itu bulat. Itu disebabkan hasil pertandingannya sukar untuk diprediksi. Segala sesuatu bisa saja terjadi, bahkan hingga detik-detik akhir. Singapura yang di menit ke-90 mendapat hadiah penalti saat skor imbang 2-2 melawan Indonesia di semifinal Piala AFF lalu. Akhirnya gagal dan kalah 2-4 melalui perpanjangan waktu. Nah, akhirnya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dalam sepak bola. Dan pemirsa, itu pula yang harus diyakini para pemain tim nasional Indonesia yang akan menghadapi Thailand di pertemuan kedua final Piala AFF nanti malam. Tertinggal 0-4 di pertemuan pertama membuat peluang Evan Dimas dan kawan-kawan kali ini memang cukup berat. Namun tidak ada yang mustahil selama peluit akhir belum berbunyi. Nah, kuncinya adalah terletak pada semangat juang dan kerja keras pemain sepanjang pertandingan. Pelatih timnas Sinteyong belum menyerah dan ia meminta pemain bekerja keras dan dukungan dari para supporter. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 1 Januari 2022 dengan tema Menghargai Proses Tetap Dukung Timnas. Dan pemirsa, editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraktif dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Nunung Setiani. Selamat pagi Mbak Nunung, apa kabar? Selamat pagi, baik. Selamat tahun Vera. baru. Selamat tahun baru juga. Semangat baru ya, Vera. Semangat baru, harapan baru ya. Banyak doa kita di 2022 ini. Iya. Oke, nah Mbak Nunung, kita sebelum nanti membahas begitu ya terkait dengan editorial Media Indonesia hari ini, sebelumnya kita simak sejumlah informasi yang menjadi topik hangat di headline dari e-paper mediaindonesia.com. Kita lihat yang pertama ini adalah banjir jadi bencana yang paling sering terjadi di 2021. Jadi sepanjang 2021 BNPB mencatat terjadi 3.092 kejadian yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi, begitu ya Mbak Nunung? Iya, banjir begitu ya. Dan kemudian bisa berakibat longsor dan bisa merusak banyak hal begitu ya. Iya. Dan korbannya cukup banyak. Vera, kalau kita bicara soal banjir ataupun bencana alam yang lain, banjir terutama ya hidrometeorologi, kita bicara soal cuaca dan kita bicara soal bagaimana kita merawat alam kita gitu kan. Masih ingat banjir di Kalimantan? Betul, yang sampai itu sangat sebulan, luas luar sekali. biasa kan? Betul. Bisa terbayangkan 1 bulan rumah kita terendam banjir, itu luar biasa sekali gitu. BMKG sudah memberikan peringatan. Ya. Cukup sering ya. Sekarang juga kita sering mendengar apa kata BMKG, apa kata BMKG. Untunglah begitu gitu ya. Jadi sudah mulai terbuka untuk selalu update informasi dari BMKG melalui sosial media, melalui aplikasinya gitu ya. Dan dari banyak tempat, banyak cara gitu ya. Dan yang pasti Vera, tidak cuma dibaca. Jangan cuma dibaca. Peringatan tidak cuma harus dibaca, tetapi juga bagaimana mengantisipasinya. Begitu. Itu kan yang diminta. Betul. Dan itu gunanya peringatan dan kita harus waspada terhadap itu. Masyarakatnya harus sadar dan aware masyarakat terhadap dan pemerintah daerah harus tetap betul. sama-sama Bagaimana melakukan mitigasi sesuatu. bencananya begitu ya. Iya, betul. Pemerintah daerah setempat harus aware dan juga menyiapkan masyarakatnya. Bagaimanakah jalur-jalur evakuasi jika memang bisa terjadi longsor ataupun gempa gitu ya. Dan yang pasti jangan merusak lingkungan ya. Betul, karena kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi. Iya, ya, betul. kita harapkan 2022 minim bencana. Kita aminkan. Amin. Ya. Baik. Nah, kemudian untuk headline yang kedua ini Mbak Nunung, yaitu Polri akan ubah unit PPA jadi direktorat. Tentu ini menjadi lebih tinggi ya, Vera, ya. Menjadi kebahagiaan bagi kita semua begitu ya, khususnya Semoga. ada perhatian besar dari kepolisian. Ada satu hal yang menarik yang disebutkan oleh Kapolri di sini. Jadi Direktorat PPA Polri ini nantinya juga ada layanan pendampingan psikologis, Vera. Betul. Dan saya rasa kalau kita bicara soal kekerasan terhadap perempuan dan anak, pendampingan psikologis itu penting. Korban itu penting. Mari kita bicara dari sisi korban. Ketika mereka melapor saja takut, khawatir, kemudian sesudah itu mereka juga sisa traumanya bisa jadi tidak mudah hilang. Itu yang kita harapkan. Jadi kita berharap sih
sesudah ini akan lebih baik lagi kita penanganan terhadap kekerasan perempuan dan anak ya. Iya. Kita apresiasi ya fokus dan perhatian yang ditorehkan oleh kepolisian ini, walaupun juga kita harapkan tidak ada lagi kasus-kasus yang menimpa para perempuan dan juga anak di Indonesia. Ya, sungguh sangat mengiris hati kita kalau melihat ada perempuan yang masih ingat dianiaya yang ataupun di Cibiru? anak-anak. Iya, betul. Iya, Dan berbagai kasus lainnya. Ya. Dan ini tugas kita bersama tentunya Mbak Nunung untuk bisa mendorong setiap masyarakat jika memang mengalami tindakan kekerasan baik itu terhadap perempuan ataupun anak yang kita ketahui, jangan takut untuk melapor gitu ya. Karena diawali dengan ketakutan itu yang sebetulnya tidak bisa membuka kasus tersebut. Dan mungkin juga buat masyarakat sekitar ya, tetangga, orang-orang dekat gitu, bagaimana mendorong mereka untuk tetap kuat dan kemudian mau melapor. Iya. Dan menyelesaikan masalah ini. Pertama harus berani dulu lapor begitu ya. Berani dulu. Iya. Nah, kemudian Mbak Nunung, untuk topik kita pada pagi hari ini adalah menghargai proses tetap dukung Timnas. Kita simak terlebih dahulu bedah editorial edisi hari ini. Menghargai proses tetap dukung Timnas. Dalam sepak bola, ada istilah bola itu bulat. Itu disebabkan hasil pertandingannya sukar diprediksi. Segala sesuatu bisa saja terjadi bahkan hingga detik-detik akhir. Singapura yang di menit ke-90 mendapat hadiah penalti saat skor imbang 2-2 melawan Indonesia di semifinal Piala AFF lalu, akhirnya gagal dan kalah 2-4 melalui perpanjangan waktu. Artinya, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dalam sepak bola. Itu pula yang harus diyakini para pemain tim nasional Indonesia yang akan menghadapi Thailand di pertemuan kedua final Piala AFF nanti malam. Tertinggal 0-4 di pertemuan pertama membuat peluang Evan Dimas dan kawan-kawan kali ini memang cukup berat. Namun, tidak ada yang mustahil selama peluit akhir belum berbunyi. Kuncinya terletak pada semangat juang dan kerja keras pemain sepanjang pertandingan. Pelatih Timnas Shin Tae-yong pun belum menyerah. Ia meminta pemain bekerja keras dan dukungan dari supporter. Di final Liga Champions 2005 misalnya, Liverpool yang tertinggal 0-3 di babak pertama dari AC Milan mampu bangkit dan membalikan keadaan. Begitupun Barcelona yang tertinggal 0-4 dari Paris Saint-Germain pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2017 mampu bangkit dan melumat lawan mereka itu 6-1. Karena itu pula ada istilah impossible is nothing yang menjadi tagline merek sebuah sepatu olahraga terkenal. Dalam dunia olahraga termasuk sepak bola memang tidak ada yang mustahil. Siapa bisa mengira Yunani yang sebelumnya tidak diperhitungkan mampu menjuarai Piala Eropa 2004 atau Korea Selatan mampu menembus semifinal Piala Dunia 2002 dengan menyingkirkan tim-tim hebat seperti Polandia, Portugal, dan Italia. Intinya pada semangat juang dan itu salah satunya bisa diperoleh dari dukungan supporter. Kita bisa melihat bagaimana antusias dan bangganya masyarakat Korsel pada perjuangan timnas mereka. Oleh karena itu, kita pun harus menghargai usaha keras para pemain tim Garuda yang telah berjuang susah payah di perhelatan ini. Mereka telah menunjukkan semangat juang luar biasa untuk melawan semua keterbatasan. Kalah menang ialah hal biasa dalam pertandingan. Bangsa ini harus belajar sportif dan tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain atau suatu kegagalan. Jangan ada yang membuli, karena itu akan meruntuhkan mental mereka. Apalagi anak-anak ini masih muda, rata-rata 23,8 tahun. Perjalanan mereka masih panjang dan berpotensi mengukir prestasi lebih jauh lagi di masa depan. Hargai talenta dan perjuangan mereka. Euforia kecintaan terhadap timnas ini harus terus dipelihara. Berharap timnas juara itu wajar. Tetapi jangan sampai itu luntur hanya karena hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Jangan hanya dipuja ketika menang, tapi dihina ketika kalah. Biasakan menghargai proses, bukan cuma hasil. Sikap dan mentalitas seperti itu semestinya juga diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak ada jalan pintas untuk meraih keberhasilan. Itu harus melewati proses. Jangan ingin cepat kaya, tapi dengan jalan pintas, korupsi.
Jangan gampang menyalahkan orang lain tanpa mau melihat apa usaha yang telah dilakukan orang itu. Jika ingin jadi pemenang, bangsa ini harus membuang jauh-jauh tabiat tidak menghargai proses. Menang itu bukanlah sebuah kebetulan. Di dalam sebuah kemenangan ada kerja keras, kegigihan, dan pengorbanan. Bersikaplah optimistis. Jangan selalu memandang sesuatu dengan pesimistis, apalagi nyinyir. Semangat juang luar biasa untuk melawan semua keterbatasan harus menjadi modal sosial bangsa ini untuk tetap optimistis memasuki 2022. Ya, dan kalau tadi kita simak bersama Mbak Nunung bahwa disampaikan dalam bedah editorial begitu ya, betul-betul bagaimana menjaga optimistis dan impossible is nothing. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, tapi bagaimana menjaga semangat kita, antusiasme masyarakat Indonesia untuk tetap mau menonton leg kedua nanti malam. Harusnya tetap mau menonton bagaimana tim kita, bagaimana tim Garuda Muda ini berjuang untuk kemudian mencapai hasil yang terbaik sesuai dengan usaha mereka. Seperti tadi dikatakan oleh editorial, bagaimana kita menghargai proses. Dan kalau tadi dikatakan jangan ada yang bully, saya mesti bilang jangan terganggu dengan bulian. Gitu. Justru jangan terganggu ya. Jangan terganggu dengan bulian, karena kalau kita tidak terganggu dengan bulian, berarti mental kita cukup baik dan itu adalah modal untuk mencapai hasil yang akan jauh lebih baik. Walaupun di sisi lain kita harus betul-betul melihat strateginya luar biasa, harus kerja keras gitu ya. Kerja keras untuk bisa mengalahkan gajah perang nih. Iya, itu proses yang harus kita jalankan gitu ya. Ada saya bicara dengan salah satu teman yang biasa meliput olahraga gitu ya. Jadi dia bilang ini bukan sasaran akhir dari tim nasional, jadi timnas kita gitu. Jadi kita harus mulai dengan bicara kepada diri sendiri juga. Kalau ini bukan sasaran akhir ya udah ya sudah, ini proses saja prosesnya. Ini proses gitu. Jadi tidak ada orang yang kemudian bisa langsung menjadi juara tanpa melakukan apapun. Harus ada proses. Kalau kita masak mie instan saja ada waktu untuk kemudian memasaknya gitu kan, tidak kemudian sekedip mata dan jadi gitu ya. Itu juga. Ya, dan di sisi lain juga para pemain timnas Indonesia masih muda-muda kok mereka ya. Justru itu karena ditujukan untuk hal lain, tujuan akhirnya adalah pertandingan yang berbeda, maka ya sudah kita lalui ini. Target-target besar apa yang harusnya nanti bisa kita lihat dan menjadi semangat kita bersama sebetulnya Mbak Nur? Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Menpora kan tim ini untuk SEA Games gitu ya. Jadi mereka memang masih muda karena harus melihat tahun 2023 bukan. Kalau dihitung masih, kalau tidak salah masih ada sekitar 14 pemain yang bisa main di SEA Games nanti. Dan itu suatu modal buat kita. Gitu. Baik, dan Mbak Nunung dan juga pemirsa nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi begitu ya, bagaimanakah target-target ke depan dan membangun mentalitas juara itu tadi. Betul. Tapi pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi melalui sambungan telepon. Kami akan tunggu telepon dari Anda. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Selamat pagi Pak Tommy. Selamat pagi. Ya, Pak Tommy, kalau nanti malam nih leg kedua akan diselenggarakan, tentu tim dari Garuda harus ekstra kerja keras untuk melawan sang gajah perang. Tapi bagaimana sebetulnya aturan strategi ideal pemain kita dalam menghadapi leg kedua nanti malam? Ya, tidak ada kata lain kecuali bermain lebih menyerang, dan nanti malam tentunya ada peluang itu karena Indonesia akan tampil dengan formasi terbaiknya. Seperti kita ketahui di pertandingan pertama kita kehilangan bek kiri Pratama Arhan. Ketidakhadir Arhan itu dioptimalkan betul oleh para pemain Thailand. Dan gol pertama di menit kedua yang dicetak oleh Thailand itu berawal dari sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Nanti malam Arhan sudah bisa bermain kembali karena hukuman 2 kali kartu kuningnya sudah berakhir. Sintayong sudah menyatakan bahwa dengan kehadiran Arhan, Indonesia akan kembali bermain normal. Bermain normal itu artinya kita akan bermain dengan pola 4-2-3-1
3-1. Ini yang kemudian akan menjadi kunci utama. Yang kedua adalah memang persoalan di tim nasional kita, selain relatif pemainnya masih muda-muda, kita belum mempunyai ujung tombak yang bisa diandalkan. Kita punya 4 pemain di depan, mulai dari Esra, kemudian ada Dedik, ada Yudo, ada Hanis, tetapi 4 pemain itu tidak seperti yang diharapkan oleh pelatih Sintayong. Padahal kita mempunyai 2 pemain sayap yang sangat baik, Irfan Jaya dan Witan Sulaiman, yang selalu memberikan umpan-umpan matang. Di pertandingan pertama kemarin, Dedik setidaknya punya 2 kesempatan untuk mencetak gol, tetapi dia bukan berupaya untuk bagaimana menendang bola ke gawang, tetapi dia diving dan akhirnya mendapatkan kartu kuning. Jadi selama turnamen ini 7 kali pertandingan memang kelemahan yang masih ada di tim nasional kita itu adalah penyerang tengah yang kita miliki. Tapi mudah-mudahan malam hari ini ada keajaiban dan kita bisa mencetak gol di menit-menit awal, karena itu akan menjadi kunci untuk bisa membalikan keadaan. Iya, menjadi harapan kita bersama adanya keajaiban nanti malam di leg kedua. Tapi di sisi lain, Mas Tommy, bukan hanya kita fokus pada bagaimana strategi ideal pemain kita, tapi juga melihat dan membaca bagaimana strategi dari lawan main kita. Sang gajah perang ini, Chantanip Songkrasin, yang digadang-gadang memang mempunyai pukulan yang hebat begitu ya, di lini dari Thailand sendiri. Nah, bagaimana Indonesia harusnya membaca strategi ini? Apakah harus menguatkan di lini tengahnya atau bagaimana? Ya, tentu lini tengah menjadi kunci, tetapi saya percaya di sana ada Irianto, ada Kambuaya, kemudian juga ada Dewa. Kalau 3 pemain ini dimainkan, itu tentu akan menjadi pilar bagi kekuatan kita. Apalagi kalau kemudian misalnya, saya tidak tahu, tapi sepenuhnya ini haknya pelatih Sintayong. Kalau kemudian kita merasa tidak optimal punya penyerang tengah, kita bisa menggunakan Faisnan, Egy bermain lebih awal. Kalau Egy mungkin bermain lebih awal bersama Witan dan Irfan Jaya, mungkin bisa menjadi kejutan. Tetapi sekali lagi, memang Thailand yang kita harus hadapi adalah tim yang sangat matang. Mereka sudah lama menjadi sebuah tim, usia rata-rata mereka di usia puncak keemasan. Tadi kalau disampaikan ada Songkrasin itu usianya 28 tahun. Karena itu kita lihat bagaimana dia cerdas. Apalagi mereka akan memainkan 2 ujung tombak, Dangda dan Sangkrat. Pola ini yang kemudian juga menjadi kunci kemenangan Thailand ketika menghadapi Vietnam. Dan 2 gol yang dicetak Thailand ke gawang Vietnam dicetak oleh Songkrasin ini. Jadi memang Songkrasin ini pemain yang sangat cerdik, dan sebetulnya di pertandingan pertama Sintayong sudah mendugaskan Dewa untuk mengawal khusus Songkrasin, tetapi Songkrasin betul-betul sangat licin untuk bisa dijaga, dan ketika Dewa lengah, kemudian Songkrasin bisa mencetak gol, dan 2 gol yang dia cetak juga ke gawang Indonesia kemarin. Ya. Nah, kemudian Pak Tommy, yang juga tidak kalah penting adalah dari sisi mental para pemain timnas Indonesia kita. Walaupun tadi dikatakan bahwa mereka memang masih muda-muda dan ini adalah bagian dari proses mereka untuk belajar. Tapi bagaimana untuk bisa fokus terhadap mentalitas juara mereka pada saat leg kedua nanti dan mengabaikan leg pertama? Saya kagum dengan tim ini karena menurut saya pelatih Sintayong itu telah berhasil untuk menanamkan kepercayaan diri kepada pemain. Dan itu bisa dilihat ketika kita menghadapi pertandingan penting melawan Malaysia misalnya. Kita kebobolan 1-0 terlebih dahulu. Padahal itu pertandingan kunci. Dan melawan Malaysia selalu kita dalam posisi yang tertekan. Tetapi para pemain muda ini bisa membalikkan keadaan menjadi 4-1. Di semifinal melawan Singapura, kita juga sempat tinggal 2-1. Di menit-menit terakhir, kita baru bisa menyamakan kedudukan. Bahkan di menit ke-89, kita kena hukuman penalti. Tetapi para pemain tetap tegar, bahkan penjaga gawang kita, Nadio Argawinata itu bermain sangat tenang untuk bisa menepis tendangan penalti Faris Ramli. Artinya apa? Kita mempunyai tim yang sangat, saya harus katakan, ini tim yang sangat baik, mempunyai kepercayaan diri.
mereka memiliki teknik bola yang sangat baik, mereka mempunyai fisik yang sangat baik, dan yang paling penting mereka bermain selalu menggunakan otak mereka. Mereka bermain sangat cerdas, dan saya kira kita punya potensi tim masa depan yang sangat baik sekarang. Oke, kita jaga antusiasme dan juga optimis pada leg kedua nanti. Tapi dalam laga-laga final AFF yang dilakoni timnas ini biasanya tampil baik di laga pertama, namun grafiknya menurun di laga keduanya. Nah, adakah kemungkinan hal sebaliknya terjadi pada laga final kali ini? Saya kira mereka tidak main menurun. Kalau saja di menit terakhir babak pertama Dewa bisa memanfaatkan peluang emas yang diciptakan oleh Witan dalam kondisi yang begitu bebas, dia tinggal sendirian menghadapi kiper, itu bisa menjadi gol, ceritanya akan lain. Tetapi karena gagal di peluang emas itu kita dapatkan, kemudian kita menjadi lebih tertekan, apalagi di awal babak kedua mereka kecolongan lagi gol dari Song Krasin. Jadi artinya secara keseluruhan penampilan 7 kali pemain nasional kita ini sangat baik, dan karena itu kita tetap harus mendukung di pertandingan ke-8 nanti malam mereka akan tetap bermain sangat optimal. Mudah-mudahan sekali lagi ada keajaiban. Kita harus percaya Liverpool pernah tertinggal 3-0 melawan Barcelona, mereka menang 4-3. Jadi dalam sepak bola sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Yang terpenting adalah strategi yang tepat dari pelatih, para pemain punya kepercayaan diri, dan kemudian kita tenang untuk mengeksekusinya di lapangan. Baik, terakhir Pak Tommy, bagaimana prediksi skor laga nanti malam? Kalau saya, menurut saya penting kita ini bisa menang atau tidak kalah lagi. Jadi kalau kita bisa menang, berapapun menangnya, itu adalah sebuah kemenangan. Dan bagi pemain muda berusia 19 tahun, bisa masuk ke final, itu adalah menurut saya ini sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Kita masih ingat Maradona usia 22 tahun masuk tim nasional juga gagal untuk menjadi bintang, bahkan dia di Piala Dunia Spanyol mendapatkan kartu merah. Tetapi tahun 1986 ketika usianya 26 tahun dia betul-betul menjadi maha bintang. Jadi ini adalah sebuah proses seperti yang disampaikan oleh editorial tadi. Ini adalah proses yang penting adalah bagaimana kita konsisten untuk melanjutkan pembinaan para pemain ini, dan jangan setiap kali kita memulai pembinaan itu dari titik nol. Baik, terima kasih Pak Tommy, dan tentunya kita bersama nantikan seperti apa leg kedua nanti. Tetap punya harapan besar begitu ya, ada banyak kemungkinan keajaiban terjadi nanti di leg kedua. Kita harapkan bersama kemenangan bagi Indonesia. Dan terima kasih Pak Tommy sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Oke, Mbak Nunung, kalau tadi dikatakan oleh Pak Tommy bahwa betul-betul kita harus optimis gitu ya, tapi di sisi lain juga berapapun skornya kita tetap juara. Nah, jadi mentalitas juara itu yang harusnya dibangun begitu. Iya, jangan sampai kita memulai proses dari nol begitu kata Mas Tommy. Jadi ini proses sudah jalan, kemudian potensinya ada, jadi kita tetap harus memupuk potensi ini begitu ya. Jadi kalau pesan Mas Tommy tadi, jadilah seperti supporter klub sepak bola gitu. Menang kalah tetap disupport. Itu yang dibutuhkan oleh tim nasional kita, saya rasa ya. Jiwa sportif itu yang harus dibangun begitu ya, bukan hanya para pemain timnasnya, tapi kita juga para penggemarnya. Betul, seluruh masyarakat Indonesia kita dukung bersama nanti di leg kedua. Kita lanjutkan perbincangan kita usai jeda, tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan beberapa penelpon. Kita ke Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu Indra. Mbak Vera dan Mbak Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra. Menghargai proses, tetap dukung timnas. Yes. Sebagai pensiunan guru, kami selalu menghargai proses untuk bisa sukses. Ya, tapi tadi dikatakan bola itu bundar. Kalau kami boleh berkata, sebundar-bundarnya bola juga tergantung kelas dan proses yang sudah berjalan. Misalkan
anak kelas 2 atau kelas 3 SD ikut ujian kelas 6. Akan beda hasilnya. Karena proses yang berjalan juga belum tuntas. Nah, kita perlu perhatikan juga komentar dari pemain senior Thailand. Saya percaya dia sportif dan tidak berarti mengecilkan. Dia berpendapat bahwa yang sekelas itu Vietnam dan Thailand. Kalau melawan Indonesia, maaf, dengan 70% kekuatan saja juga katanya Indonesia sudah kalah. Saya berani katakan dia bukan akan mengecilkan arti, tapi juga ingin membangkitkan. Nah, sekarang kita juga harus merasa bahwa pertandingan ini yang memang unik, Piala AFF ini Piala tahun 2020 diselenggarakan 2021 dan pemenangnya ditentukan tahun 2022. Nah, kita harus menghargai proses dengan tidak memberi beban. Ini proses jadi juara, begitu. Jadi kalau dengan beban seperti pemain Singapura itu yang melakukan penalti terbebani, jadi malah tidak masuk. Jadi mari kita berikan proses yang sebaik-baiknya, karena Baik, kita hargai prosesnya begitu ya, dan Timnas Indonesia untuk berlaga nanti di leg kedua. Kemudian selanjutnya ada penelpon yaitu Pak Bion dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak Bion. Selamat pagi Mbak Eva dan Mbak Indra. Ya, dengan Vera di studio Pak Bion. Iya, jadi begini Mbak Eva. Kita melihat bahwa sepak bola ini kan menjadi mindset yang ngetren bagi generasi penerus bangsa kita. Proses itu adalah awal dari sebuah kesuksesan. Nah, saya ini pernah menjadi pemain Suratin tahun 92, Mbak Eva. Jadi begini, satu adalah kunci daripada kesuksesan, ada kekompakan tim di dalam bagaimana menggolkan sebuah pertandingan ini. Sering kita ambisius, ingin menjadi pemain terbaik, tapi kita lupa kerja tim kita ini. Nah, di sini kelemahan kita, ingin menonjolkan diri, ada abuse. Kalau di politik itu abuse of power, tapi ini abuse individual. Ingin menonjolkan diri untuk menjadi pemain yang terbaik di antara tim. Nah, lalu yang kedua, bagaimana kita mendribble, bagaimana tindakan penalti, dan terutama fisik yang menentukan. Dalam proses latihan, saya punya 10 bola waktu itu tahun 92 jadi pemain Suratin. Tiap hari pagi, sore, malam saya berlatih Mbak Eva. Nah, dalam hal ini, kita jangan terlalu ego terhadap diri kita. Tapi tunjukkan kinerja tim yang handal untuk bagaimana menangkan pertandingan. Itu satu. Lalu yang kedua, pelatih di sini. Jangan kita arogansi, pemain arogansi, tidak ingin mendengar pelatih yang lain. Sehingga ada strategi-strategi baru untuk kita unggulkan dalam proses bagaimana sih kesatuan kekompakan tim ini untuk mendribble, skipping dan lainnya termasuk dengan penalti. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga Mbak Eva, Indonesia ini kan 36 provinsi. Masa dalam satu provinsi tidak ada pemain terbaik di Republik ini? Saya yakin kalau kita tidak ada unsur KKN, Indonesia ini bisa mampu ke juara dunia, Mbak Eva. Ini yang terpenting. Oke, baik, kita harapkan bisa ke juara dunia begitu ya. Tetap kita support bagaimana Timnas Indonesia berjuang. Terima kasih Pak Bion. Kita masih ada penelpon selanjutnya yaitu Pak Tejo dari Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Tejo. Selamat pagi ibu-ibu di studio. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Ya, silakan. Ya, salam tetap merdeka dan kita akan menang nantinya. Teman-temanku semua penggemar bola di Papua,
ada Johan Dimara di Nabire dan di Manokwari, Heli Weror dan sebagainya, teman-teman di Soroako ya. Jadi artinya begini ibu-ibu dan semua penggemar bola di seluruh Indonesia, jangan sampai terus-terusan kita jadi kalah seperti ini, karena mohon maaf ya, saya melihat di kipernya itu kok kenapa bisa sampai lolos, itu latihannya harus kuat. Lolos 4 gol, aduh saya sampai bagaimana rasa hati saya ya sebagai penggemar bola ini. Dan pelatihan ini jangan sampai jadi dilatih dengan sungguh dari daerah-daerah itu pelatihan maksud saya ya. Jadi jangan sampai dana itu kesana kesini, tapi untuk pelatihan yang sungguh sehingga kita benar-benar nanti jadi juara itu Bu. Jadi dua hal itu yang poin penting. Baik, kita nantikan ya, tetap bersama nanti leg kedua nanti malam, perjuangan dari tim Garuda kita melawan Gajah Perang ini. Euforia kecintaan terhadap timnas Indonesia harus tetap dipupuk dong ya. Semoga jangan Bapak Ibu tadi ada tetap kekecewaan nonton di ya leg nanti pertama malam. begitu. Semoga Bapak Ibu tadi tetap nonton ya nanti malam ya. Apapun hasilnya begitu kan. Kita berharap memang nanti malam teman-teman adik-adik kita ini akan bekerja keras, lebih tenang mungkin ya Vera dan kerjasama lebih baik. Kalau tadi dikatakan bahwa memang kelasnya beda, oke, kelasnya beda justru itu tidak membuat kita tidak punya beban ya, sehingga cukup tenang dan cukup cerdas untuk bermain. Gitu. Kita tetap harus memelihara harapan. Betul, kita harapkan penuh dengan doa tentunya keajaiban di leg kedua nanti malam. Tetap semangat, euforia kecintaan kita kepada timnas harus tetap dijaga dan dipelihara. Terima kasih Mbak Nunung sudah bergabung sama kami di Editorial Media Indonesia hari ini. Dan pemirsa, jika ingin jadi pemenang, bangsa ini harus membuang jauh-jauh tabiat tidak menghargai proses. Memang menang itu bukanlah sebuah kebetulan. Di dalam sebuah kemenangan ada kerja keras, kegigihan, dan pengorbanan. Bersikaplah optimistis, jangan selalu memandang sesuatu dengan pesimistis, apalagi nyinyir. Semangat juang luar biasa untuk melawan semua keterbatasan harus menjadi modal sosial bangsa ini untuk tetap optimistis memasuki 2022. Saya Vera Baswan pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Metro TV